Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Arus 80. Untuk hari ini di mana aku memberikan 6 mix parlay tanggal 28 dan 29 bulan Juli 2021. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan replay semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Adios 80, silahkan di subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan di sini juga aku menawarkan teman-teman bermain di Liga 188 bagi yang ingin jackpot dan tembus permainan baik di permainan mix parlay bola, togel, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188 dalam permainan games ataupun taruhan tersebut. Baik guys, jika mengalami kesulitan untuk masuk di Liga 188, bisa kalian chat di customer service. Nanti customer service akan bantu kalian. Dan kita langsung saja menuju prediksi replay semalam dan untuk prediksi hari ini. Tetap stay tune di sini guys. Jangan kemana-mana, kita langsung ke pembahasannya. Baik guys, di sini kemarin di tanggal 27 28 Juli 2001 di 6 laga pertandingan yang kuberikan sama teman-teman itu di tanggal 27 ada Jepang J1 Language, ada China Football Super League, ada UEFA Champion Language Qualifiers. Dan di tanggal 28 ada Swedia Superettan, ada Brazil Serie B, dan Argentina Liga Profesional. Baik, langsung saja kita ke tanggal 27, di mana kemarin di Jepang J1, kita langsung saja lihat di layar guys. Pada laga Jepang di J1 ini, tim yang bermain di jam 6 sore adalah Gamba Osaka dengan Oita Trinita. Baik, bila mana dilihat dari waktu penuh ini, di babak pertama belum ada terjadi gol, hanya 0-0 yang terjadi. Dan di babak kedua berlanjut di menit 46 sampai ke menit 58 hanya pergantian pemain. Tetapi di menit 60 babak kedua ini di mana Henry Q di menit 60 dari tim Oita Trinita memberikan gol 1-0. Henry Q memberikan 1-0 bagi Oita Trinita. Lanjut di menit 66 pergantian pemain. Di menit 9 ada 3 kali pergantian pemain bagi Gamba Osaka, dan menit 9 Gamba Osaka kembali berganti pemain. Di menit 81 dari pemain Oita Trinita berganti pemain 2 orang, dan menit 84 di mana dari Gamba Osaka memberikan gol lewat pemain Leandro Pereira. Skor menjadi 1-1 imbang. Dan di menit 90 umpan matang oleh Patrick Takashi Usami memberikan gol bagi Gamba Osaka. Skor menjadi 2-1 pada laga pertandingan di waktu penuh di Jepang J1 Language. Untuk penguasaan bola di lapangan rata-rata diunggulkan oleh Gamba Osaka. Skor 2-1. Di Oita penguasaan bola 44, pada lapangannya dipresentasikan 44% pada penguasaan bola. Baik, di sini kita bermain handicap seperempat, over under pur 2 seperempat over. Winnya Gamba Osaka. Lanjut ke pembahasan di tanggal 27, di mana ada China Football Super League. Ya, kita langsung saja lihat di layar ke China atau Tiongkok. Untuk Super League China, di mana pada semalam jam 6 sore juga tanggal 27
di mana Qingdao versus Shenzhen FC. Kita langsung lihat di layar ya guys. Ya, Qingdao dengan Shenzhen di waktu penuh skor terjadi dimenangkan tim tamu Shenzhen 4-1. Dan di sini di babak pertama di menit keempat ada pergantian pemain. Wah, langsung pergantian pemain di sini. Di menit keempat babak pertama di mana pergantian pemain bagi tim dari Cina yaitu Shenzhen. Dan di Shenzhen memberikan gol oleh umpan matang Waitu Sandai di menit 14 babak pertama lewat tendangan Yuan Zhang. Skor menjadi 0-1 pada tim Shenzhen. Dan di menit 36, Frank Achiempong memberikan gol, skor menjadi 2-0 bagi tim Shenzhen. Dan menit 42, Lin Gao umpan matang oleh Waitu Sandai memberikan gol ke gawang kemenangan Shenzhen menjadi 3-0. Di waktu 45 tambahan 2 menit tidak ada terjadi gol. Dan di sini skor sudah tercipta 3-0 bagi Shenzhen. Berlanjut ke babak kedua di 2 kali 45 menit ini, di mana ada pemain dari Shenzhen memberi gol bunuh diri, yaitu Yuan Zhang, gol bunuh diri di menit 60 babak kedua. Dan di babak kedua ini di menit 76, lewat umpan matang Juan Quintero, tendangan Kesun di tim Shenzhen. Skor jadi 4-1 bagi Shenzhen. Baik, di sini tuan rumah 1, Shenzhen 4 ya. Jadi kita bermain di sini juga handicap per 1/3 di handicap 1/3/4 per 3 over. Di sini kita mainnya handicap 1/3/4 over under per 3 pada pertandingan kemarin. Winnya Shenzhen. Dan di sini kita JP juga win juga, di mana kemarin prediksi timnya Shenzhen. Baik guys, pertandingan kedua itu saja. Penguasaan bola 60% buat Shenzhen dan 40% buat Qingdao. Oke, lanjut ke pertandingan pembahasan ketiga, di mana pembahasan ketiga ada di tanggal 7 yaitu UEFA Champions League Qualifiers, di mana HJK Helsinki versus Malmo FF ya. Nah, skor terjadi di sini pada pertandingan di tanggal 27 jam 00 waktu Indonesia Barat. Pada laga HJK dengan Malmo, skor imbang 2-2 di waktu penuh. Padahal prediksi mungkin 3-4 atau 3-2 gitu ya guys. Ternyata kebobolan golnya itu sama, imbang seri gitu ya guys. Di mana babak pertama 1 kali 45 menit Miro Tenho umpan matang oleh Lucas Lingman memberikan gol bagi HJK, skor menjadi 1-0. Dan menit ketiga babak pertama ini Rolfe Rizky dari HJK terkena kartu kuning. Ada gol balasan dari Malmo di menit ke-10. Umpan matang oleh Oscar Lewici, di mana Andreas Christiansen memberikan gol, skor 1-1. Dan menit 22 babak pertama Bonke Inkonen mendapatkan kartu kuning bagi Malmo. Dan menit 40 pemain HJK Filip Halensik mendapat kartu kuning. Dan menit 45 tambahan 1 menit Lucas Lingman mendapatkan kartu kuning pada babak pertama di 1 kali 45 tambahan ini. Baik guys, di menit 60 babak kedua berlanjut, di mana 2 kali ganti permain dari Malmo FF. Dan menit 72 2 kali juga ganti pemain dari FF, Malmo FF. Dan terjadi gol bagi Malmo yaitu dari umpan matang Antonio Mirko Kola lewat tendangan Veljko Birmancevic. Skor menjadi 2-1 bagi Malmo. Dan menit 77
berganti pemain dari pemain HJK. Dan menit 78 pembalasan gol lagi bagi HJK lewat umpan matang oleh Lucas Lingman. Skor diberi lewat tendangan Rico Rizky, skor jadi 2-2 pada laga di menit 78 ini. Dan menit 82 babak kedua Andi Nalik mendapatkan kartu kuning bagi pemain Malmo. Dan menit 84 Anthony Olusuna berganti pemain masuk ke lapangan dan Otomo Tanaka harus keluar dari lapangan karena digantikan oleh Anthony Olusanya. Baik, menit 90 tambahan 6 menit ada Jair dari pemain HJK terkena kartu kuning. Pada 2 kali 45 menit ini skor imbang 2-2. Penguasaan bola pun beda-beda tipis dengan Malmo FF dengan HJK. HJK tuan rumah 49% pada penguasaan bola dan Malmo 51% dalam penguasaan bola. Skor 2-2. Bila mana kita bermain di sini untuk memilih handicapnya di UEFA Champions League Play per jam 00. Tanggal 27 kita handicap Spurs seperempat, over under 2/4, under winnya Malmo FF. Baik guys, selamat kepada kalian yang pada JP dan Gacor. Dan 3 pertandingan ini tanggal 7 sudah kuhas. Kita lanjut di tanggal 28-nya, di mana pada pertandingan Swedia. Di Swedia ada tim yang bermain semalam itu dari Superettan jam 1.00 waktu Indonesia Barat. Tim yang bertanding di sini Helsingborg versus Valkenburg. Kita lihat Helsingborg dan Valkenburg, di mana terjadi skor 4-0 di waktu penuh. Di babak pertama menit 19 umpan matang oleh Wilhelm Loper. Anthony van der Hoek memberikan gol bagi Helsingborg. Anthony van der Hoek memberikan gol 2-0 di menit 41 umpan matang Wilhelm Loper. Skor berakhir di babak pertama 2-0 bagi Helsingborg. Dan di babak kedua berlanjut di menit 46 pergantian pemain bagi tim dari Valkenburg. Dan di sini menit 52 Mahmud Ozen dari Valkenburg. Valkenburg terkena kartu kuning menit 52. Dan menit 69 Brandur Hendriksson terkena kartu kuning dari Helsingborg. Menit 82 umpan matang oleh Rasmus Jansen dengan tendangan Anthony van der Hoek. Skor menjadi 3-0 bagi pertandingan antara Helsingborg Valkenburg. Dan di menit 90 tambah 4 menit Dennis Olsson. Umpan matang oleh Dennis Olsson kepada Asad Al-Hamlawi. Di sini 90 tambah menit gol terjadi 4-0 dimenangkan Helsingborg sebagai tuan rumah. Valken 0. Dan bila mana kita bermain di sini handicap setengah, over under pur 2,5 under dan win kita Helsingborg. Di sini juga kita JP dan menang. Oke guys, di tanggal 28 selanjutnya Brazil Serie B jam 8.30. Di Brazil Serie B ada pertandingan antara tim Botafogo RJ versus CSAL. Langsung saja dilihat di layar guys, di mana pertandingan pada Brazil Serie B ini jam 8.30 Botafogo dengan CSAL 2-0 dimenangkan tuan rumah Botafogo. Di waktu penuh, di mana menit 43 Marco Antonio memberikan gol 1-0. Berakhir babak pertama 1-0 dan Diogo Gonçalves menit 53 memberikan 2 kali gol pada menit 53 ini. Skor pun menjadi 2-0 bagi Botafogo. Dan bila mana dilihat dari penguasaan bola di sini hampir dimenangkan dari tim CSAL, tapi kemenangan diterima bagi tim tuan rumah yaitu Botafogo.
Baik, itulah pertandingan kelima dan kita lanjut ke tanggal 28 di 6 tim pertandingan yang kuberikan sama teman-teman. Di mana kita Brazil juga bermain di sini handicap setengah, over under pur 2 under, winnya CSAL. Kita di sini untuk win tim kalah, over undernya pur 2 kita masuk, handicap setengah kita nggak masuk. Baik, di Brazil Serie B itu saja. Dan kita lanjut ke pertandingan Argentina Liga Profesional jam 3.30 antara tim Huracan dan Colón. Langsung saja kita lihat di layar guys. Di Portugal dengan skor berapa Liga Portugal ini? Ya, di tanggal 28 kalau kita lihat di sini pertandingan di Portugal ya. Sebentar guys. Di Portugal antara Huracan dengan Colón ini bertanding jam 3:30 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan dimenangkan tim dari Huracan 1, Colón 1, jadi draw guys. Nah, untuk pertandingan Argentina Liga Profesional ini, di mana kita lihat guys di sini pada Argentina tim yang bermain Huracan dengan Colón skor 1-1 jam 3:30. Babak pertama itu Wilson Morelo dari Colón memberikan gol di menit keempat. Dan babak pertama ini menit 13 ada ganti permainan pemain ya dari Huracan. Dan Colón sudah memenangkan 1-0 di menit keempat, masuk kan ke gawang Huracan. Dan menit 18 Alexis Castro di menit 18 terkena kartu kuning. Babak pertama ini di menit 21 Enrique Triverio mendapatkan kartu kuning di menit 21 dan Jonathan Candia lewat tendangan penalti. Skor jadi imbang 1-1 pada babak pertama ini. Nah, sini sebenarnya kan 2-1 ya, kenapa jadi 1-1 di sini? Oh iya ya, karena si Jonathan dari tim Huracan memberikan gol, jadi skornya 1-1 gitu guys. Jangan bingung, karena Wilson Morelo di menit keempat ini memberikan dari tim Colón memberikan gol 1-0. Oke guys, Rafael Delgado di menit 49 babak kedua terkena kartu kuning. Menit 66 Santiago Heze mendapatkan kartu kuning hingga berakhir di waktu penuh skor imbang 1-1. Handicap kita tahan 1/4, over under pur 2/4, win Huracan. Baik, di sini kita juga win. Untuk pertandingan yang pembahasan kemarin sudah clear ya. Dan kita lanjut ke pembahasan prediksi hari ini tanggal 28-29. Tim yang bermain ada 6 juga, di mana Summer Olympic di grup A dengan posisi tim yang bermain Prancis 23, Jepang umur 23 juga. Bila mana kita lihat di sini di tanggal 28 jam 19.30, tim yang bermain di umur 23 ini Prancis dan Jepang. Baik, kita langsung lihat di sini.
Prancis versus Jepang 2-3. Di Olympic Summer ini di grup A babak ketiga bermain di Nissan Stadium Yokohama, Jepang. Untuk formasi 5 kali pertandingan di mana Prancis baru menang 1 kali, kalah 1 kali di umur 23 ini. Jepang baru memiliki kemenangan 3 kali, kekalahan 1 kali, draw 1 kali. Baik, bila mana berada di grup A ini posisi Prancis ada di urutan ketiga. Sedangkan Jepang ada di urutan pertama dengan poinnya sudah 6. Untuk Prancis posisinya di 3, poinnya juga 3. Dan untuk head to head-nya kita lihat di sini tidak ada ya, kosong. Dan tapi kalau dilihat dari sini gimana presentasinya, gue memberikan bagi Prancis itu sebagai tuan rumah di 62%. Untuk drawnya 18%. Untuk Jepangnya di sekitaran 30%. Baik, antara Jepang dan nomor 23 dengan Prancis untuk nomor 23 juga. Di pasaran sini gue bermain lebih cenderung ke Jepang, guys. Nah, di sini handicap 0 over under per 3 karena gue yakin takutnya seri buat pertandingan ini. Summer Olympic Group A ini. Oke, guys, sekali lagi handicap 0 over under per 3 under. Lanjut pertandingan pembahasan berikutnya di mana pada tanggal 28 juga jam 11 malam 30 menit ada tim yang bermain yaitu dari Liga Finlandia Jalkapallo. Pada Finlandia Jalkapallo tim yang bermain itu dari F dengan PK35. F dengan PK35 atau PK35 Helsinki bermain di babak pertama di Liga Jalkapallo jam 10 malam atau jam 11 malam lewat 30 menit. 5 kali laga di laga ini dari tim F menang 1 kali, draw 1 kali, kekalahan 3 kali. Untuk PK35 ini draw 3 kali, menang 1 kali, dan kekalahan 1 kali. Di mana PK5 ada di posisi 9 dengan poinnya 12. Dan IF posisi 7 dengan poin 15. Bila mana kita lihat dari posisinya dan kita lihat juga dari 5 kali bertanding, sungguh mengerikan bagi pemain F, di mana kekalahan itu sampai 3 kali dan drawnya baru sekali di sini. Untuk head to headnya 2 kali bertemu 2021. F sebagai tuan rumah kalah dengan PK35 2-0. PK35 tuan rumah kalah dengan F 3-2. Dan nanti malam itu gue takutnya memang seri buat permainan ini. Gue juga bermain di sini handicap 0. Sekali lagi over under per 2/4 over. Kalau main di over gue milihnya lebih baik di over aja karena persentasenya kecil sekali di sini. Untuk F itu 44%, 25% untuk draw. Untuk PK35 itu presentasinya 31%. Dan sini gue bermain handicap 0 di over under 2/4 per over. Per 2/4 over. Ya, winnya tim yang menang kita pilih PK35. Lanjut pertandingan ketiga di mana pembahasan tanggal 28-29 Tiongkok atau Cina di laga Super League-nya. Untuk Tiongkok di Super League bermain jam 16.30 ataupun setengah 5 sore. Ada tim yang bermain yaitu HB versus Dalian Profesional. Di HB dengan Dalian Profesional bermain jam 3.30 ya di sini, tapi di sini jam 16.30. Untuk HB berada di lapangan Stadium Sonjuo Olympic Sport Center di babak ke-9 di grup B
Dan HB ini sama dalilnya ada di grup B di babak ke-9. Untuk HB 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Untuk Dalian profesional posisi 8 di 1 kali menang, 3 kali kalah, 1 kali draw. HB di posisi 4 dengan poin yang 11. Bila mana kita lihat di sini dari tabelnya, HB di posisi 4 dengan 11 poin dan Dalian profesional posisi 8 dengan 4 poin. Untuk head to headnya di sini 28 April 2001 itu dimenangkan HB 1-0. Dan di sini kita lihat kalau catatan gua presentasinya 60% buat HB, 25% buat drawnya, Dalian profesional 15%. Pasaran handicap kita bermain setengah, over under pur 2,5 under, winnya HB. Baik, lanjut pertandingan keempat di mana Brazil seri B bermain jam 5 tanggal 29. Nah, di tanggal 29 ini ada Brazil seri B. Untuk Brazil seri B pertandingan Avaí dengan Remo Balem maksudnya ya. Di mana presentasi 48% untuk Avaí dan 33% untuk drawnya, Remo Balem 19%. Di seri B babak kelima main di Stadion Arderbal Ramos de Salvia di Catarina, Brazil. Untuk Avaí di posisi 7 dengan 22 poin dan Remo di posisi 13 dengan 16 poin. Avaí baru menang 3 kali dalam 5 laga terakhir ini, 2 kali mengalami seri dan belum pernah kalah. Bagi Remo, di sini Remo baru menang 3 kali 5 kali laga dan 2 kali mengalami kekalahan. Belum pernah seri pada pertandingan Remo Balem. Baik, untuk Remo ada di posisi 13 dengan poin 16 dan Avaí di posisi 7 dengan 22 poin. Dan di jam 5 ini atau jam 4 dini hari ya tanggal 29, di mana untuk head to headnya kita lihat di sini tidak ada ya, belum ada, tapi statistiknya kita lihat di sini masih kosong juga di sini. Ya, kalau kita baca dari statistiknya di sini, di kemenangan dia 13 kali bagi Avaí, Remo 13. Ini kemungkinan termalam juga menangnya Remo Balem. Karena gue juga lebih prediksi ke Remo Balem kalau melihat dari statistik di sini. Ini main 13 kali, dari Avaí 6 kali, di sini 4 kali. Untuk daunnya 4 kali sama-sama 4 ya. Dan di sini juga di degradasinya kurang 4 poin lagi biar bisa naik. Dan di sini Avaí sudah ada di posisi 4 poin, sudah naik ya. Baik, untuk Avaí FC dengan Remo Balem di jam 5 tanggal 29 kita pasarannya handicap setengah. Over under pur 1/3/4 over. Over under 1/3/4. Pur 1/3/4. Winnya Remo Balem. Baik, pertandingan kelima lanjut di tanggal 29 jam 10.30. Tanpa lama-lama langsung saja guys kita beranjak. Di USA Major League Soccer jam 10.30 waktu Indonesia Barat tanggal 29 antara tim Los Angeles FC dengan Minnesota United ya. Kita langsung saja ke layar guys. Mana tadi Amerika ya, LAFC atau LAFC ya, Los Angeles Football Club lawan Minnesota.
Minnesota dan LAFC ini di My Language bermain di Los Angeles, California, Amerika Serikat, di mana pada pertandingan LAFC ini kemenangan 3 kali, kekalahan 1 kali, draw 1 kali. Untuk Minnesota 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Minnesota di posisi 6 21 poin, LAFC ini ada di posisi 5 dengan 22 poin. Dan dari sini ada pemain yang 2 tidak hadir dari LAFC, yaitu Opoku cedera lutut, KY tugas internasional. Dan bagi pemain dari Minnesota ada 2 juga, Opara gegar di awal Agustus 2001 dan Boxall cedera hamstring awal Agustus. Untuk head to headnya kita lihat, oh di sini belum ada, jadi dia nggak nampilkan ya. Oke, untuk head to headnya di sini dimenangkan LAFC sekali ya pada jatah gua, dan Minnesota berada di posisi presentasi 18, 24 untuk groundnya. Los Angeles ada di 58%. Dan nanti malam ini pasaran gue takutnya seri di sini, makanya gue bikin purs handicapnya purs 3/4, karena di sini purnya handicapnya yang gue lihat kecil adalah 3/4 atau purs 1 juga nggak apa-apa guys. Mainnya di over under aja di 3,5 bola ataupun di 3/4 ya. Jadi di sini kita bermain pilihanku 3,5 bola under. Winnya Los Angeles untuk West Mayor tanggal 29 jam 10.30. Oke guys, itu yang kelima dan keenam UEFA Champion Language Qualifiers. Antara tim di sini tim dari Galatasaray, PSV Eindhoven. Ini seru nih guys, Galatasaray. Bermain jam 1 atau jam 2 tanggal 29 bulan 7 di jamnya jam 1 malam atau jam 2. Di Champions League Collection babak kedua bermain di Stadium Istanbul, Turki, di mana Galatasaray dengan PSV Eindhoven dari Belanda ini. Galatasaray menang 4 kali, kalah 1 kali. Untuk Eindhoven ini, PSV ini 4 kali menang dan 1 kali seri, belum pernah kalah. Dan di sini gue pilih untuk winnya, di mana presentasi Galatasaray 39%, 37% drawnya, PSV Eindhoven 24%. Baik, untuk kemenangan, winnya, handicapnya, pasaran ini soalnya cuma ada 2 di sini, 1/4 dengan 0-0. Di handicap kita main purs 1/4 saja, over under 23/4, under, winnya Galatasaray. Oke guys, selamat kepada kalian. Kalau kalian menang di malam, silahkan dipilih dari 6 parlay yang gue berikan. Sekali lagi, sampai ketemu di video channel berikutnya yang update tiap saat, di mana kalian boleh like, share, komen, dan hidupkan loncengnya guys, untuk pertandingan yang kuberikan pada teman-teman. Sekali lagi, silakan bermain di Liga 188 bagi yang doyan parlay, mix parlay, baik judi online, kalian bisa bermain di La Liga 188, the best betting online. Oke guys, see you, sampai jumpa di video berikutnya.